udah nuduh kita ini namanya fitnah. Gak ada ya. Gimana Nggak ada, yang bilang bilang nggak ada? ada. Ada macam apa? Iya tau. Gak ada ya. Kan situ yang jelek. Ya udah, Jelas. ini kan keluarga ya intinya lagi. Ini bulan baik. Dan saya rasa semuanya sebenarnya kalau ini adalah harta warisan, semua yang ada di sini ada haknya masing-masing. Jalankan sesuai hukum aja, sesuai aturan agama, hukum negara, kan ada Maaf aturannya. mas, kayaknya saya capek ya. Ya udah. Jadi saya pergi aja dari Nggak mau sini. mengalah, emang dia nggak pernah mau Silakan dengerin. terusin aja. Ya, orang itu Ya, emang orang dengerin. fitnah orang. Emang begitu dia. Bisanya ngomong sendiri. Jadi Ngomong ketakutan, dia sendiri. ketakutan sendiri. Dasar dikasih hati minta jantung. Makan aja deh. Takut sendiri dia begitu. awas lu ya. Takut sendiri. Oh, saya nggak pernah takut. Itulah mereka. Mereka selalu mengancam. Ya udahlah ya, si Ibu Lina nggak usah terpancing emosinya di bulan baik ini. Ya, sabar. Biarin aja. Emang setiap orang punya karakter masing-masing kok sebenarnya. Kalau emang rezeki dapat, Iya. rezeki ya nggak dapat. Saya nggak mau bodohi mereka. Saya mau beli. Cuma kenapa mereka melarang? Gitu. Berarti kan ada sesuatu yang dibenci dari saya. Gitu. Apa-apa lah. Kecuali kalau saya mau Kalau udah numpang. dijual Gitu. sudah selesai sih masalah. Iya Ya kan sih. rumah itu dijual. Kalau mau dibeli tinggal dibeli. Yang penting memang itu mungkin ibu diragukan bukan menyepelekan. Tapi kalau ada uangnya saya rasa mungkin nggak punya hak nggak siapa apa gitu. Yang jelas kan semuanya punya hak. Ya udah ajarin sesuai program saya, sesuai aturannya. Ada hukum agama negara. Udah beres. Iya. Nggak ada Kalau saya hukum lagi. begitu. Kalau perlu waktu tinggal sampaikan, musyawarah baik-baik. Nah, Jadi nggak perlu ada berpikir. Seharusnya begitu kan lebih diutamakan keluarganya kan. Iya, tapi kalau bukan pakai orang emosi lain. akan kelar-kelar Bu. Kan mereka emosi Saya juga terus. supaya bisa lebih menguasai diri supaya nggak malah jadi minyak tanah gitu. Jadi Iya, ada siap. yang mengadili. Iya. Ya, gimana Roy? Saya setuju kalau memang. Saya selalu berpikir kalau memang rezeki itu memang milik saya, itu akan milik saya. Kalau bukan, ya bukan. Baik. Terima kasih. Kami Ya, harap baik. mudah-mudahan semua masalah selesai. Saya tutup ya. Dengan demikian saya tutup kasus ini dengan masing-masing kehidupan pribadi. Jika itu rezeki dan hak Munaroh maupun Zainab, maka terjadilah. Jika itu rezekinya Ibu Lina, maka terwujudlah. Semoga selalu damai dan sentosa. Terima kasih Romina. Mas Rian, kami harap yang terbaik ya. Jangan hanya karena harta, sebuah kebahagiaan dan kerukunan antar keluarga menjadi hancur berantakan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sangat menyesal dengan perbuatannya di masa lalu karena banyak menyakiti orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan. Pak, oke silakan. Selamat malam Pak Gugum. Apa nih yang mau diceritakan Pak? Boleh lebih keras ya Pak ya? Saya ingin mencoba untuk sembuh dari hal-hal yang pernah saya lakukan. Iya, dosa masa lalu begitu ya. Iya, Apa itu Pak? saya dulu dukun santet. Lu dukun santet? Iya. Sampai ada yang meninggal? Tidak ada. Cuma sakit? Ya, sampai lumpuh, sampai cacat. Ini yang Bapak bawa sebelah kanan? Ini istri saya. Oh, Ibu siapa namanya? Nanti kita pakai nama samaran kita ganti. Kita ganti dengan nama samaran nanti. Ibu tahu soal Bapak praktek dukun santet ini? Tahu, sempat shock juga sih, cuman alhamdulillah dia udah mau tobat ya, udah mau udah mau jalan. Cuman mudah-mudahan
keluarga kita jadi musuhin suami saya gitu. Oh, di keluarga besar Jadi- dimusuhin. Iya. Oke, kalau Mas Gum sendiri apa yang bikin akhirnya berubah pikiran mau melepaskan profesi? Kan cukup menghasilkan kalau dari sisi keuangan ya. Saya punya hati juga, Mas. Pernah suatu hari saya jalan malam gitu, saya terdengar ceramah. Temanya itu tentang seorang dukun santet gitu. Jadi ada poin dari ceramah itu yang menyentuh hati saya. Itu membuat saya berpikir lama, apakah saya teruskan profesi ini atau saya hentikan. Lama saya berpikir. Akhirnya pada suatu waktu saya memutuskan untuk bertobat. Tapi saya tidak memberitahu dari pihak keluarga, saya tidak memberitahu. Seperti itu, Mas. Ya hidayah bisa datang kapan aja dan dari mana aja ya. Iya. Ya nggak diduga-duga gitu. Itu juga mungkin nggak sengaja, memang udah perencanaan Allah tentunya. Kejadiannya kapan? Pas dapat hidayah itu? Itu sekitar setengah tahun yang lalu. 6 bulan baru aja sih. Baru aja Saya mau ya. tanya ya Pak ya, kalau lagi melakukan praktek santet itu kan dapat bayaran ya sekali santet berapa sih? Tergantung juga pekerjaannya seperti apa. Berapa sampai berapa biasanya? Spare-nya ya. Spare-nya paling kecil saya Sampai? sampai lumpuh. Itu sampai berapa tuh? Sampai ya ada Paling yang mahal. sampai Kalau sampai gimana? sampai nggak bisa apa-apa. Nggak meninggal kan? Nah Nggak itu meninggal. kan cukup besar ya. Kalau kehilangan semua itu yakin nih. Maksudnya kehilangan penghasilan segitu besar, artinya Bapak udah siap dengan resiko itu? Itulah yang saya pikirkan. Ternyata hati juga. Belum yakin dong? Ya kalau kita berpikir tentang dunia itu kita tidak yakin. Tapi kita berpikir kita bakal mati. Bisa jadi pun kita akan disantet orang juga. Pasti ada yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Pernah ada yang ngirim santet juga? Pernah ada yang membalikan santet itu, ya saya balikin lagi. Jadi Mas Gum ini udah siap resiko kalau berkurang penghasilan. Ya tentunya Ibu juga udah siap dengan resiko ini ya, untuk menjalankan profesi sebagai dukun santet ini ya. Karena ya resikonya justru bisa balik lagi ke Bapak ya. Apalagi udah ada anak ya. Iya, makanya memang harus berhenti. Nggak bisa setengah. Harapan pas Pak Gugum datang ke Markus Mata Batin apa sih? Saya melihatnya mata batin ini mungkin sudah banyak yang sembuh oleh roh, Kak Roy. Saya menganggap ini satu solusi saya datang ke sini. Saya yakin Kak Roy bisa membuang semua ilmu-ilmu yang pernah dititipkan kepada saya. Jimat-jimatnya masih ada. Masih. Baik, mudah-mudahan sih malam ini ya, Pak Gugum benar-benar bisa memulai hidup yang baru. Ya. Meninggalkan kehidupannya sebagai seorang dukun santet, karena dukungan seorang istri juga kan penting ya Pak. Begitu juga saat melakukan kesalahan, beliau juga, istri juga yang paling sedih pasti. Kami akan ajak Pak Gugum untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Google. Dengan tanggal lahir 28 September 1984 dan memiliki nomor rumah 4. Sosok pria yang sulit sekali ditebak pemikirannya, dan saya merasakan energi yang sangat panas sekali. Dan mata batin saya, ia memiliki masa lalu yang sangat hancur sekali. Saat ini,
memiliki semuanya. Karena itu, semua itu bisa menyakiti orang lain. Dan saya berharap Gugum bisa menjadi orang yang lebih baik. Selamat malam. Malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Gugum ya ini ya. Iya. Tanggal lahir 28 bulan 9 1984 dan nomor rumah 4. Mas Gugum ini datang bersama istrinya. Ganti nama samaran dengan Tika ya. Oke. Nah, Mas Gugum ini adalah seorang dukun santet. Sudah 10 tahun prakteknya. Sampai ada yang nggak bisa apa-apa. Dukun santet. Betul. Nah, sebenarnya beliau ini dapat hidayah untuk meninggalkan semua kehidupannya sebagai dukun santet ini, dan istrinya juga mendukung karena ada anak, karena ada resiko nanti ada yang mengirim balik santetnya. Makanya benar-benar ini mau melepaskan semuanya dan mulai hidup yang baru. Dan teman Mas Mata Batin sebenarnya untuk minta dibantu sama Kang Roy. Oke, siap. Bisa benar-benar bersih. Kalau kamu lihat memang masih ada ya. Kalau dukun santet kan menggunakan hal-hal mistis gitu, ada makhluk-makhluk astral apa segala macam. Ya, saya lagi coba hitung-hitung ini. Sebenarnya angka-angkanya. Jadi dia tinggal di rumah nomor 4. Sebenarnya saya juga tidak mau ya pemirsa di rumah juga terpengaruh dengan angka 4 tuh angka sial. Enggak juga, kebetulan aja nih si Gugum rumahnya nomor 4. Di dalam rumahnya memang ya mungkin karena praktisi supranatural sudah dijalani berapa lama ya? 10 tahun jadi rumah terkesan angker gitu. Padahal sebenarnya kalau saya tidak percaya dengan angka 4 sial. Kebetulan aja rumahnya memang angker dan Gugum ini tadi dukun santet kan. Tapi saya lihat kok matanya ingin berubah. Matanya adem gitu. Maksudnya tidak seram, tidak mempunyai jiwa yang baik sebenarnya saya kalau saya rasa gitu. Dan terlahir dengan sio tikus ya. Dan 1984 10/9/19 dan akhirnya Mas Gugum ini sebenarnya mencari tujuan hidup yang lain sih. Kerjaannya menjanjikan yang kemarin yang lalu yang jadi dukun santet itu sudah ditinggalkan jauh-jauh. Kalau dilihat dari angka kelahirannya, nomornya dan namanya semuanya sudah mengarah ke arah yang warna putih atau positif. Tapi ini anehnya saya merasa adanya satu warisan atau Pusaka. warisan leluhur atau apakah itu dari kakeknya yang menyuruh kamu untuk melanjutkan. Ada. Tapi Mas tunjukin bawa jimat ya. Bawa saya bawa. Bisa dia. Silahkan dia Mas ya. Gak apa, nggak punya belajar. Sebenarnya gini, saya mau yakinin aja gitu, pengen ketemu sama kakak buat apa benar suami saya tuh benar-benar total. Saya nggak mau ada lagi kayak ngulang kayak gitu lagi tuh kan kita malu juga. Masuk. Iya, Anak-anak tahu bapaknya praktek santet. anak enggak, cuman keluarga besar tahu. Dan keluarga besar tadi marah ya kalau Iya, Mbak bilang. makanya saya juga ngundang Musuhin. Musuh. ibu saya juga. Dan di sini kalau dilihat deh angkanya ada 2 anak.